Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Fajar Sumantri, SEMBA AWM, dan rekan-rekan yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, kami membahas perancangan sistem informasi akuntansi persediaan pada Apotek Sumber Bahagia Tanjung Priok. Berikut nama anggota. Saya Fidela Triwardiana selaku Ketua Anggota dan rekan saya Hera Herdiana, Siti Latifah Kurniasih, dan Muhammad Kelvin Hendriansyah. Pada bagian umum, berdirinya Apotek Sumber Bahagia Tanjung Priok yang bergerak dalam bidang obat-obatan, mempermudah masyarakat sekitar untuk membeli obat-obatan yang masyarakat butuhkan sehingga tidak susah dalam menjangkaunya. Apotek Sumber Bahagia Tanjung Priok ini juga memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat sekitar, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 992 Menkes per 1993 tentang pengelolaan apotek. Terdapat struktur organisasi, yaitu yang pertama ada pimpinan sarana apotek, yang kedua apoteker, yang ketiga asisten apotek, yang keempat administrasi. Visi yang pertama, melakukan konseling pada pasien, yang kedua, menyediakan obat-obatan dengan kualitas yang baik, yang ketiga, memberikan pelayanan kesehatan secara optimal. Misinya, yang pertama menyediakan obat yang komplit setiap saat dengan harga sama pagi, siang, dan hari libur. Apotek sadar senantiasa melayani masyarakat dengan melakukan kebijakan harga yang tetap sama pada pagi hari, siang hari, malam hari, maupun di hari libur. Yang kedua, menyediakan kualitas pelayanan yang prima. Apotek sadar senantiasa mempelajari dan mengusahakan peningkatan kualitas pelayanan untuk memaksimalkan tingkat kepuasan para pelanggan dan penerima waralaba. Selanjutnya, yaitu proses bisnis sistem berjalan. Pada Apotek Sumber Bahagia Tanjung Priok, dalam pengecekan persediaan obat masih menggunakan data yang diarsip, proses pencatatan laporan dan seluruh transaksi masih manual yang bisa memungkinkan tertumpuk di antara dokumen lain dan bisa saja sewaktu-waktu terjadi kesalahan penulisan dalam transaksi keuangan dan penulisan laporan yang mengakibatkan ketidakbalance antara uang yang dikas dan laporan keuangan sehingga mengakibatkan keterlambatan waktu. Untuk prosedurnya, di sini ada prosedur pengecekan obat yang akan dipesan, lalu ada prosedur pemasaran obat, lalu ada prosedur penerimaan obat, selanjutnya ada proses pembayaran tunai, dan terakhir ada prosedur pembuatan laporan. Selanjutnya untuk activity diagram, di sini ada pengecekan obat yang akan dipesan. Di sini ada asisten apoteker dan administrasi. Pertama, dimulai dengan mengecek dan melihat ketersediaan obat. Jika ada, maka akan langsung selesai. Jika tidak ada, maka asisten apoteker akan meminta surat, lalu memberikan kepada administrasi, lalu administrasi akan menerima permintaan, lalu menyerahkan SP kosong. Setelah itu, akan menyerahkan kepada asisten apoteker untuk membuat surat SP. Selanjutnya, menulis daftar pesanan obat yang akan dipesan, lalu menyerahkan SP ke administrasi, lalu yang terakhir administrasi akan menerima SP, lalu selesai. Selanjutnya untuk activity diagram prosedur pemesanan obat. Sini ada administrasi, apoteker, pemilik sarana apotek, dan supplier. Dimulai dengan administrasi yang meminta tanda tangan untuk SP rangkap 2. Lalu langkah selanjutnya mendatangi SP rangkap 2 oleh apoteker. Lalu apoteker meminta persetujuan SP rangkap 2 kepada pemilik sarana apotek dan pemilik sarana apotek menyetujui SP rangkap 2. Lalu menyerahkan SP rangkap 2 yang akan diserahkan ke administrasi dan administrasi akan menerima SP rangkap. Lalu selanjutnya ada SP warna putih stempel dan menyerahkan SP warna putih. Jika untuk menyerahkan SP warna putih akan diberikan langsung kepada supplier dan supplier akan menerima SP warna putih lalu selesai. Dan untuk SP warna pink untuk diarsip,
lalu akan diterima oleh supplier, selesai. Selanjutnya ada activity diagram prosedur penerimaan obat. Pertama, supplier menyerahkan obat dan memberikan faktur ke administrasi. Administrasi menerima obat dan faktur. Selanjutnya, administrasi menyimpan faktur dan selesai. Nah, pilihan lainnya, administrasi memberikan SP warna pink dan obat ke asisten apoteker. Menerima SP warna pink dan obat, mengecek obat, mengkonfirmasi obat sesuai pesanan. Selanjutnya diberi kepada administrasi, menerima konfirmasi pesanan sesuai dan selesai. Selanjutnya activity diagram prosedur pembayaran tunai. Administrasi membayar sesuai dengan faktur, diberi ke supplier, supplier menerima pembayaran, menandatangani faktur, memberikan faktur yang sudah ditandatangani, diberikan lagi kepada administrasi, menerima faktur yang sudah ditandatangani, mengarsipkan faktur pembayaran tunai, dan selesai. Selanjutnya, activity diagram prosedur pembuatan laporan. Asisten apoteker menuliskan laporan harian, menyerahkan laporan harian ke administrasi, administrasi menerima laporan harian, membuat laporan bulanan, menyerahkan laporan bulanan, ke pemilik sarana apotek. Pemilik sarana apotek menerima laporan bulanan, mengarsipkan laporan bulanan, dan selesai. Asisten apoteker mengecek stok obat, lalu asisten apoteker meminta surat pesanan kepada bagian administrasi. Selanjutnya, asisten apoteker menulis daftar obat yang akan dipesan. Setelah itu, menyerahkan surat permintaan tersebut kepada bagian administrasi. Selanjutnya, bagian administrasi akan meminta tanda tangan apoteker untuk surat permintaan rangkap 2. Bagian apoteker akan meminta persetujuan PSA. Selanjutnya, bagian PSA akan menyerahkan SP rangkap 2 kepada bagian administrasi. Lalu bagian administrasi akan mengarsipkan SP1 rangkap berwarna pink, lalu menyerahkan SP1 rangkap warna putih kepada supplier. Selanjutnya, supplier akan memberikan obat dan faktur kepada bagian administrasi. Selanjutnya, bagian administrasi meminta bagian asisten apoteker untuk mengkonfirmasi obat sesuai atau tidak dengan pesanan yang telah dibuat. Selanjutnya, bagian administrasi akan melunasi pembayaran. Bagian supplier akan memberikan faktur tanda lunas kepada bagian administrasi. Lalu, bagian administrasi akan mengarsipkan faktur tersebut. Selanjutnya, bagian administrasi akan membuat laporan persediaan dan akan menyerahkan laporan persediaan kepada PSA. Yang terakhir, PSA menerima laporan persediaan tersebut. Selanjutnya, permasalahan dan pemecahan pokok. Permasalahan pokok yang pertama dalam pengecekan persediaan obat masih menggunakan data yang diarsip. Proses pencatatan laporan dan seluruh transaksi masih manual yang bisa memungkinkan tertumpuk di antara dokumen yang lain dan bisa saja sewaktu-waktu terjadi kesalahan penulisan dalam transaksi keuangan dan penulisan laporan yang mengakibatkan ketidakbalance antara uang yang ada di kas dan laporan keuangan sehingga mengakibatkan keterlambatan waktu dan membuat pekerjaan lebih berat. Permasalahan yang kedua, proses pembuatan laporan pembelian masih menggunakan manual sehingga tidak efektif dalam pembuatan laporan pembelian. Permasalahan pokok yang ketiga, pencatatan manual bisa mengakibatkan kecurangan dan memanipulasi data oleh seseorang. Pemecahan pokok yang pertama, dengan menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi, persediaan stok obat yang ada pada Apotek Sumber Bahagia Tanjung Priuk dapat dengan mudah diketahui jumlah obatnya dan bisa menghemat waktu untuk melihat persediaan obat.
Yang kedua, untuk penginputan data agar lebih aman menggunakan penyimpanan berupa database dan backup file, agar tidak terlalu banyak pengarsipan yang menumpuk dan sistem keamanan menggunakan password dan username sehingga sangat sedikit kemungkinan kehilangan data. Yang ketiga, akan sangat sedikit dalam penggunaan kertas atau dokumen jika menggunakan sistem terkomputerisasi karena ada suatu sistem yang menunjukkan data-data kegiatan transaksi pembelian yang dapat dilakukan secara efisien dan akurat. Sekian presentasi dan materi yang kami sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.